disebutkan dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, kalau kita ingin mengetahui nilai seseorang itu dilihat dari 3. Kata Imam Al-Asma'i, aku mendengar seorang A'rabi berkata, "Idza aradta an ta'rifa ar-rajula fandur kaifa tahannunuhu ila awtani wa tashawwuquhu ila ikhwani wa buka'uhu ala ma madha min zamani." Jika engkau ingin menilai harga diri daripada seseorang, jika kalian ingin mengetahui nilai martabat daripada seseorang, yang pertama kata Al-Imam Asma'i, fandur kaifa tahannunuhu ila awtani, lihat bagaimana rindunya mereka kepada tanah airnya. Gimana rindu kepada tanah air? Dibangun ini tanah air yang maju untuk mensejahterakan daripada rakyatnya, bukan mensejahterakan daripada orang-orang asing. Dibangun ini negeri untuk apa? Untuk memuliakan daripada orang-orang pribumi atau warga negara, bukan untuk memuliakan daripada yang lainnya. Rindu kepada tanah air, ini ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu hadis, dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi keluar dari Mekah di atas kendaraannya, di atas ontanya, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah namanya Hazwarah. Nabi kembali membalikkan badannya sambil memandangi kota Mekah tercinta, tanah air tempat beliau dilahirkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkau wahai kota Makkah paling baiknya bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan paling dicintainya daripada tanahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tanah air tempat kelahirannya. Ini dalil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cinta kepada tanah air. Begitu membangun cinta tanah air, membangun cinta tanah air ini tadi itu cinta yang didasari dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk diajak daripada rakyatnya untuk mempertebal imannya, meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang didasari ketulusan, ikhlas untuk membangun daripada suatu negara, bukan cuma slogan yang ada di lisan NKRI NKRI, tapi cinta di sini terbukti di dalam sikapnya, terbukti dalam moralnya, terbukti di dalam akhlaknya, terbukti di dalam membangun negerinya. Itu adalah cinta. Sehingga ketika ditanamkan di dalam negeri ini kepada rakyatnya taat kepada Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini kepada Allah, selalu mengikuti jalannya Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti negaranya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua kata Al-Imam Asma'i, kalau ingin menilai martabat kedudukan daripada manusia, lihat kaifa tashawwuquhu ila ikhwani, bagaimana dia rindu kepada saudaranya. Dia tidak ingin saudaranya didolimi sebagaimana dia mendolimi. Dia nggak mau saudaranya terdolimi seperti dia terdolimi, nggak mau. Dia nggak mau saudaranya ditindas sebagaimana dia ditindas. Dia nggak mau saudara-saudaranya dijajah sebagaimana dia dijajah. Kalau dulu
Belanda, Portugis, mereka datang ke Indonesia menjajah dengan mengambil rempah-rempah hasil bumi daripada Indonesia. Kalau zaman sekarang beda penjajahannya. Mereka menjajah lewat apa? Budaya-budaya yang maksiat, budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat. Man taghayyara zayyu taghayyarat siratuh. Orang kalau sudah berubah zayyu, sikapnya berubah, modelnya, pakaiannya, taghayyarat siratuh, nanti yang akan berubah perilakunya. Kalau sudah taghayyarat siratuh, berubah daripada perilakunya, yukhafu alaihi su'ul khatimah, ditakutkan bagi dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini penjajahan zaman sekarang. Budaya kita dijajah dengan budaya orang-orang kafir yang melanggar syariat, ditanamkan di dalam otak-otak anak-anak generasi zaman sekarang untuk jauh kepada Allah dan jauh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai mereka diajarkan untuk benci kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada keluarga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjajahan gaya baru daripada orang-orang Yahudi, penjajahan daripada sikap, akhlak, adab, moral, pakaian, ilmu, dan yang lainnya. Kalau orang-orang dahulu mereka lebih gemar membaca Al-Quran, lebih gemar membaca kitab. Kalau sekarang mereka dijajah lewat HP, mereka nggak berhenti siang malam, matanya melotot ke HP. Yang dibaca bukanlah ilmu agama, justru yang dibaca hal-hal yang lain yang tidak ada hubungan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi menjauhkan mereka sedikit demi sedikit dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Al-Imam Asmu'i, kalau kita ingin menilai seseorang, wa buka'uhu ala ma madha min zamanih, dia ini menyesal dan menangisi atas waktu yang telah lewat daripada hidupnya. Kenapa dulu saya ini nggak seperti sekarang senang hadir majelis, dulu saya ini malas. Kenapa dulu saya ini nggak pernah sholat, dan sekarang saya alhamdulillah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, bisa menghadiri majelis burda. Itu orang yang nilai seseorang dari situ. Mereka selalu mengevaluasi, menyesali apa yang telah diperbuat sebelumnya. Begitu juga di negara kita, kita harus selalu mengevaluasi. Kenapa kok rakyat sekarang misalnya ricu? Kenapa rakyat kok sekarang seperti ini? Perlu dievaluasi. Mungkin ada yang salah yang berlaku di negeri ini. Mungkin ada yang tidak benar, tidak sesuai dengan jalan daripada pendahulu-pendahulunya, para pejuang-pejuang daripada negara Republik Indonesia ini.